Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat keimanan dan keislaman yang dapat membimbing kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman kelak. Selanjutnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Safira Ulfa Putri Kinadi dengan NIM 2131198 dari Prodi Manajemen Angkatan 2021 Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya, saya akan memaparkan ceramah singkat yang akan membahas tentang pentingnya menuntut ilmu dalam pandangan Islam. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu sejak dini. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dalam pandangan Islam, ilmu memiliki makna yang sangat dalam. Keilmuan memberikan kita pemahaman yang lebih dalam mengenai agama kita. Dengan ilmu, kita menjadi lebih khusyuk dalam beribadah. Kita juga dapat memahami hikmah dari dibalik perintah Allah. Selanjutnya kita juga bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan juga kita dapat menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu itu juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Waman salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi, setiap langkah yang kita tempuh dalam menuntut ilmu itu akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya pendidikan tidak hanya sebatas dalam ilmu keagamaan saja, tetapi juga dalam ilmu duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan dalam berbagai bidang, seperti peribahasa, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Peribahasa ini memberikan dorongan kepada kita untuk menuntut ilmu sejauh mungkin, tanpa mempedulikan batasan-batasan yang ada. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan umum itu juga kita perlukan agar kita dapat memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, dalam menuntut ilmu, kita juga diajarkan untuk berpegang teguh pada akhlak mulia. Islam bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang karakter yang baik. Dalam Islam, kita dapat menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh teladan yang dapat kita tiru. Beliau tidak hanya alim, tetapi juga memiliki akhlak yang sangat luhur. Akhirnya, marilah kita jadikan perjalanan menuntut ilmu kita ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang tulus, setiap lembaran buku yang kita baca, setiap perkuliahan yang kita hadiri, semoga semuanya menjadi amal ibadah yang dapat mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menuntut ilmu kita ini, semoga derajat kita masing-masing dapat
terus meningkat sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga setiap tutur kata yang saya ucapkan dapat memberikan cahaya yang dapat membimbing kita semua dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah-langkah kita dalam menuju kebahagiaan dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk agar kita semua selalu berada di jalan yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menapaki jalan menuju menuntut ilmu. Amin amin ya robbal alamin. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.